Hai, halo cuy, baik lagi bareng Mimin. Kali ini kita tuh bakal lanjut lagi ngebahas alur cerita komik Ultra Mega. Dan sekarang kita udah masuk sampai ke isu 5 nih cuy, lanjutan kemarin. Buat kalian yang udah nonton video sebelumnya, kita tuh kemarin udah bahas perjalanan Ultra Mega dari isu 1 sampai isu 4. Jadi, kalau kalian belum nonton, bisa banget cuy cek video sebelumnya, biar ceritanya tuh nggak bikin kalian bingung nih. Kalau kalian suka konten kayak gini cuy, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Biar Mimin tuh bisa upgrade laptop baru cuy, lumayan. Biar bisa bikin konten yang lama-lama. Oke cuy, daripada basa-basi lagi, let's go cuy. Kisah di halaman ini memperlihatkan kepala raksasa Ultra Mega pertama melayang-layang di luar angkasa cuy. Meluncur melewati satelit dan stasiun luar angkasa. Tiba-tiba makduar. Semburan energi laser kuning yang begitu kuat ditembakkan menembus atmosfer bumi cuy. Menciptakan kilatan cahaya yang masif yang membakar luar angkasa. Akibat serangan itu membuat kepala Ultra Mega pertama terjun bebas ke bumi cuy. Setelah badai pertempuran yang membakar kota tuh mereda, keheningan tuh yang mencekam menyelimuti reruntuhan. Di atas tanah yang dingin, Noah tuh tergeletak pasrah cuy, tertidur pulas karena kelelahan yang luar biasa. Di dekatnya, Ben dan Jason sibuk mengatur langkah selanjutnya. Cerita ini cukup gila cuy. Jason tuh bisik ke Ben. Jason mengangguk. Setuju, kita bicarakan lagi nanti. Tempat ini terlalu berbahaya. Jason menatap sekeliling dengan penuh kecemasan. Dia tuh paham betul bahwa amukan kekuatan yang diperlihatkan Noah yang sebelumnya itu pasti memancing perhatian entitas berbahaya yang sedang mengintai. Beth yang berhasil menyambungkan kabel truk berwarna kuning di dekat mereka berkata bahwa dia tuh butuh bantuan Noah untuk berkemas. Namun Jason menahan Beth dan berbisik pelan, biarkan dia beristirahat Beth. Kamera memperlihatkan wajah Noah yang terpejam. Jason menatap anaknya dengan kepedihan yang mendalam. Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang dia lalui. Hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Di tengah kegelapan malam itu, bayang-bayangan misterius berkerudung tampak mengintai dari kejauhan. Trauma masa lalu dan ancaman baru terus membayangi pikiran Noah cuy, hingga matanya mendadak kaget melihat orang-orangan di balik bayang-bayangan kabut. Di panel ini memperlihatkan memori masa lalu saat pertarungan brutal Ultra Mega yang memenggal kepala kaiju itu terlintas kembali. Kamera itu lalu berpindah ke dalam sebuah kamar. Pria berkacamata yang sudah tua itu terbangun di samping seekor makhluk kaiju peliharaannya yang sedang tidur terlelap. Saat melihat ponsel di tangannya, matanya itu kaget dan berkata, "Shit man," yang ditiru cuy. Pria tua ini ternyata adalah Stephen Mir cuy, perakit robot yang kini tuh hidup di sebuah pet house atau mansion mewah cuy, dengan pemandangan kota yang begitu megah. Di sekeliling kamarnya itu terpajang miniatur dan patung-patung robot mecha raksasa. Namun raut wajahnya itu dipenuhi kecemasan mendalam saat menyadari situasi berbahaya baru saja dimulai. Kilas balik ini mengungkapkan masa lalu Stephen Mir yang begitu tragis. Orang tuanya tuh tewas dalam insiden pembunuhan bunuh diri yang teramat kelam. Karena kejeniusannya, militer tuh langsung mengambil alih hidup Stephen Mir yang begitu muda. Ya, masih anak-anak diambil alih oleh militer cuy, untuk memanfaatkan kontrak kerja orang tuanya. Sejak kecil, dia tuh sudah dipaksa bekerja di laboratorium, dikelilingi kerangka mekanis dan teknologi militer. Segera setelah insiden keju Ultra Mega pertama muncul, militer tuh mendirikan basis-basis karantina yang begitu ketat di tengah gurun. Stephen Mir yang muda itu dikarantina cuy, bersama orang-orang lainnya. Para warga tuh berteriak protes kepada petugas berbaju pelindung gitu cuy, pelindung virus. Kami bukan yang terinfeksi, kami ini penawarnya, ucap warga tersebut. Di antara kerumunan itu tampak sosok wanita muda berambut putih dengan tatapan mata yang sangat misterius cuy. Tahun demi tahun berlalu. Pada suatu malam, gadis berambut putih itu merayap keluar dari
dari rumahnya dalam kondisi terengah-engah. Begitu suara tubuhnya mendadak bermutasi secara mengerikan. Dagingnya tuh membekak, mulut berduri tumbuh di sekujur lengannya, dan bahunya itu berubah menjadi wujud Ratu Kaiju saat mengetuk pintu rumah seseorang. Di luar pintu itu, Stephen muda justru berlutut di hadapan sang Ratu Kaiju. Dengan penuh rasa hormat, menyodorkan sebuah bola mata kosmik di tangannya, sambil berbisik, "Ratuku, maaf mengganggu. Aku punya sebuah penawaran nih, atau aliansi, sebuah kesepakatan rahasia antara manusia jenius dan Ratu Kaiju resmi terjalin." Kembali ke masa kini, Stephen tua itu duduk bersantai di tepi kolam renang di mansion mewahnya bersama kaiju peliharaannya yang diperlakukan seperti anjing. Dulu Ratu Kaiju tuh menyerahkan makhluk itu sebagai simbol aliansi mereka. Stephen tuh tersenyum tipis, teringat monster merah raksasa di masa lalu. Tiba-tiba kaiju peliharaannya berbisik, "Sang Ratu ingin bertemu denganmu, Stephen." Stephen tua menaiki lift khusus bersama kaiju peliharaannya. Lift tersebut meluncur turun menembus lapisan-lapisan tanah hingga jauh ke dalam perut bumi, cuy. Ding! Pintu lift terbuka, memperlihatkan ruangan gua bawah tanah yang sangat masif, dipenuhi patung-patung kuno kaiju. Langkah Stephen tuh menuju sarang rahasia sang ratu, cuy, menandakan bahaya besar sedang mengintai dunia. Di kedalaman sarang bawah tanah, Stephen tua itu mengayuh sampan kecil bersama kaiju peliharaannya melintasi lautan air hitam yang tenang. Di bawah permukaan air itu tampak bayangan kaiju-kaiju raksasa berenang pelang. Tiba-tiba, ding! Suara lonceng kuno bergema dari balik kegelapan. Sesosok entitas mata kosmik muncul terikat pada bingkai kayu di atas air. Seketika, ombak raksasa itu kelihatan tinggi dari dasar lautan, cuy. Dari dalam kegelapan air, wujud segede gaban sang Ratu Kaiju kelihatan, cuy. Suara gaib sang ratu bergema. Ultra Mega baru telah muncul, membawa benih kristal dari dunia antum yang membusuk. Stephen tua menawarkan bantuan dengan panik nih. Ratuku, pasukan mekanis saya bisa menangkap Ultra Mega baru itu tanpa membahayakan keturunanmu. Stephen tua itu bahkan mengusulkan strategi untuk menyerang dunia asal para Ultra Mega di seberang alam semesta. Sang ratu menatap Stephen dan berbisik tentang kerapuan tubuh manusia. "Aku melihat wadah tubuhmu yang makin menua, Stephen, dan merapuh. Tapi bersabarlah, Stephen." Sang ratu memperlihatkan penglihatannya ke angkasa luar. Jauh di bintang-bintang itu, musuh utama mereka sedang berkumpul. Sebuah dunia yang dingin dan gila, a world of Ultra Mega, di mana legend pahlawan raksasa bertanduk itu sedang bersiap untuk perang kosmik. "Kita akan menghentikan mereka bersama. Pasukanku terus bertambah," ucap janji sang ratu. Kamera tuh memperlihatkan visual masa depan mereka, cuy, di mana sebuah tempat indah bernama Surga Para Kaiju, tempat di mana berbagai spesies kaiju tuh hidup berdampingan dengan damai. Namun sang ratu mengingatkan, sampai hari itu tiba, kita belum aman, Stephen. Kembali ke mansion mewah, suara cakar kaiju peliharaan Stephen terdengar menggaruk-garuk pintu kamar dengan berbunyi sar. Stephen tua tuh berdiri diam di depan meja kerjanya. Di atas meja itu tergeletak sebuah benda bersejarah yang sangat familiar. Sabuk konverter Ultra Mega kuning dengan lambang X merah. Tatapan mata Stephen itu dipenuhi misteri, cuy, dan rahasia besar di masa lalunya, cuy. Apa ini Stephen nih? Apa nih? Apakah dia Ultra Mega, cuy? Sementara itu, di sudut kota yang hancur dan diguyur hujan, Beth bekerja keras dalam toko pakaian bekas yang terbengkalai. Menggunakan barang-barang rongsok nih dan suku cadang bekas, Beth tuh berhasil merakit sebuah tubuh mekanis mini agar kepala Jason, sang Ultra Mega pertama, bisa kembali bergerak dan berjalan, cuy. Kayak modok nih, cuy, di Marvel. Di ruang ganti, Noah, prajurit muda kita, sedang mengganti pakaiannya. Suara mata kosmik di dalam pikirannya berbisik, "Kamu tak kembali dari alam ayah sendirian. Selamat, prajurit."
kita berhasil menyelundupkan benih antum. Noah menatap perutnya yang mendadak membengkak besar cuy, kayak hamil dan memerah, menyimpan benih kekuatan kosmik yang baru di dalam tubuhnya. Mata kosmik itu mengasuhnya untuk membantai seluruh kaiju dan menari di atas tengkorak mereka. Jason keluar dari ruang rakitan dengan tubuh mekanis barunya. Dengan canggung, dia tuh berjalan mendekati Noah dan mengucap terima kasih kepada Beth karena telah merawat anaknya. Sepertinya Mimin tuh belum menyampaikan cuy, Noah sang MC kita sekarang ini, dia itu adalah anak Jason kedua dari istri kedua Jason, yang istri pertamanya itu Lilith cuy namanya, yang mengandung bayi kaiju di isu pertama. Lanjut cuy, kita bahas komiknya lagi. Noah yang menutupi perutnya dengan selimut tebal hanya bisa menunduk dingin dan beralasan kalau dia tuh cuma kedinginan. Beth yang merasa suasana agak canggung kemudian pamit untuk memeriksa sistem keamanan di luar. Setelah Beth keluar, Jason tuh memberanikan diri nih bertanya kepada Noah, "Noah anakku, apa yang terjadi pada ibumu?" Dengan tatapan mata yang sangat hampa dan dingin, Noah tuh cuma menjawab singkat nih, "Mati. Aku menjaga diriku sendiri." Jawaban itu membuat air mata menetes cuy di matanya Jason, menyadari betapa hancurnya mental sang anak selama dia tinggalkan. Jason menatap mata anaknya dengan raut wajah panik nih cuy, dan menegaskan bahwa, "Dengar Noah, aku tahu benda itu berbicara padamu, tapi kamu tuh tidak boleh mendengarkannya." Jason memperingatkan bahwa entitas mata kosmik itu adalah iblis antar dimensi. Benda itu membenci dirinya sendiri saat bercermin pada dunia kita. Benda itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan semua orang yang kamu cintai. Noah itu menunduk bingung cuy sambil bergumam, "Aku pikir kebenarannya adalah..." Tiba-tiba Mak Duar di sebelahnya, entitas mata kosmik yang berotot merah meraung penuh kebencian, membenci Jason. Dia tuh cuma kepala tak berguna, setengah gila dari luar angkasa yang menenggelamkan separuh kota karena kegagalannya. Entitas mata itu beralih menghasut Noah. Tapi itu bukan kita Noah. Di latar belakang ini, sekawanan drone yang mungil-mungil ini melayang di lorong kota yang gelap. Dengan kepalan mata membara yang berapi-api, mata kosmik membakar semangat Noah. "Noah, kamu tuh bertarung lebih hebat dari Ultra Mega manapun. Kamu mengempaskan 4 kaiju raksasa dan menjatuhkan pangeran kaiju. Gila banget coy," kata si mata merah. Jason dari bawah itu memohon dengan sangat cemas, "Tolong Noah, apapun yang dikatakan iblis itu, aku pernah mendengarnya. Aku di sini sekarang, aku bisa mendengarkanmu. Tapi kita itu harus menjauh dari kota itu." Mata kosmik itu mengejek ketakutan Jason. "Wah, apaan kamu Jason? Akankah tergoyahkan oleh kepanikan pikun seorang pecundang itu?" Jason mencoba menyadarkan anaknya. "Aku punya banyak waktu untuk memikirkan ini. Noah, apakah wujud monster itu yang benar-benar kamu inginkan?" Di panel ini, Noah tuh tiba-tiba mendadak mual hebat. Pipinya membekak. Noah memutarkan cairan kuning yang sangat deras cuy, beserta sebuah kristal hijau berisi mata kosmik, benih antum ke tanah. Jason dan Noah itu terbelangak kaget, anjay, melihat benih itu terlepas dari perutnya. Si mata kosmik ini tersenyum puas. "Iya, begitu," katanya cuy. Noah yang lemas itu berusaha merayap pergi sambil menjerit kelelahan. Aku tidak sanggup lagi." Belum sempat bernapas lega, Mak Duar cuy, terdengar teriakan nyaring, "Jangan bergerak!" Pasukan pemerintah berbadan raksasa melayang dan mengepung Noah di tengah guyuran hujan. Komandan pasukan itu membentangkan tangannya dan memperingatkan, "Sudah kubilang jangan bergerak." Dari balik jubah komandan, puluhan tentakel lengan hijau menjalar keluar dan melilit tubuh Noah. Noah tuh kaget lah cuy. Di tempat persembunyian, boneka robot kecil melaporkan, pasukan kota sudah menangkap Noah. Beth dengan cepat menekan tombol mode pertarungan pada remote kendali. Dan pasukan kota yang mengira situasi sudah terkendali ini mendadak kaget cuy, dan disapa oleh bayangan kecil di kegelapan. "Halo, anjing-anjing pemerintah." Boneka pembunuh bertopeng itu mendeklarasikan, "Kalian boneka daging akan mati menjerit." Dan hus, boneka mekanis itu melompat bak kilat dengan pisau merah dan menggorok leher para prajurit hingga darahnya menyembur deras. Boneka-boneka racikan Beth
membantai pasukan pemerintah secara brutal. Darah dan potongan tubuh itu berhamburan di jalanan, gila lah pokoknya coy. Noah memanfaatkan kekacauan itu untuk merayap kabur mendekati truk. Sementara para prajurit panik berteriak minta tolong. Tiba-tiba tubuh salah satu komandan pasukan tuh membengkak dan pecah dan shit. Dari balik kulit prajurit itu, organ-organ parasit kaiju melilit keluar. Kaiju, jerit mereka saat ancaman monster raksasa kembali bangkit. Boom! Dari balik awan hitam, Noah tuh bertransformasi menjadi Ultra Mega Biru kembali dan meluncur turun dari langit dengan sambaran petir ungu yang membelah malam. Ultra Mega itu mendarat keras dan menghancurkan kaiju ungu beserta prajurit kota dalam sekali hantaman. Boom, doom. Bat itu menancap gas truk pickup berwarna kuning dan broom, membawa Jason di bak belakang, melesat merobos barikade musuh. Kaiju raksasa mengejar dari belakang. Namun, Ultra Mega Biru melompat dan mendarat di samping truk. Tangan biru Ultra Mega mencekrap kap atas truk untuk menjaga keseimbangan. Ultra Mega berteriak menyemangati, "Kerja bagus, Bat, kerja bagus. Ayo tancap gas lagi," sambil menggunakan badannya untuk menahan hantaman kaiju di belakang. Di tengah lorong gedung tinggi, Ultra Mega yang berdiri di atas truk melihat ancaman besar di depannya. Dia datang. Monster kaiju ungu berleher panjang melayang dengan rahang menganga lebar meluncur deras mengejar mereka. Betu terbelengak kaget cuy di balik kemudi saat monster itu meluncur begitu cepat hampir mencekram bagian belakang truk mereka. Ultra Mega melihat tumpukan mobil itu memblokir jalanan. Ada rintangan di depan, belok Bet, belok. Betu berteriak panik. Belok kemana? Ultra Mega roket! Ultra Mega memfokuskan energi ke bawah dan melepaskan tembakan roket laser ungu. Boom! Dorongan roket itu menerbangkan truk pickup, melompati tumpukan mobil dan barikade jalanan secara spektakuler. Ultra Mega itu mendaratkan mobil tersebut dengan lembut dan berkata, "Kalian tidak apa-apa." Jason di bak belakang menunjuk ke belakang cuy. Monster itu mendekat lagi. Dan Jason berteriak khawatir, "Selamatkan dirimu, Noah, hati-hati." Noah tuh menjawab, "Mantap, aku yang ngurus ini." Kaiju ungu meluncur dengan rahang menganga siap menerkam. Ultra Mega menerjang maju dengan kecepatan kilat, siap beradu tinju demi melindungi ayah dan temannya. Tanpa membuang waktu, monster kaiju ungu itu yang berleher panjang menerjang dan menelan tubuh Ultra Mega Biru secara bulat-bulat dari udara. Monster itu mendarat di jalanan sambil mengunyah mangsanya. Begitu sarannya cuy. B dan Jason di balik truk terpangak kaget nih. Anjay, B itu menjadi ketakutan. "Ya Tuhan, aku tidak sanggup melihatnya." Jason hanya bergumam, Oh tidak." B itu bertanya dengan suara gemetaran, Apakah parah?" Jason yang memeluk kepala mekanisnya menjawab dingin cuy, sangat mengerikan. Monster ungu itu terus mengunyah santai. Namun tiba-tiba perutnya itu bergejolak aneh. Dum! Monster ungu itu terlempar tinggi cuy, meluncur ke angkasa sambil melepaskan asap tebal dari ekornya. Monster itu terbang melintasi langit kota. Tiba-tiba di udara, buar! Perut monster itu meledak robek. Ultra Mega Biru yang dipenuhi lumuran darah mengamuk hebat dan keluar membelah mulut sang monster dari dalam. Di udara, Ultra Mega yang mengamuk itu melapisi dirinya dengan aura merah, aura farming, dan mencabik-cabik tubuh monster ungu hingga terbelah dua. Tubuh monster yang hancur itu berteriak kesakitan. Damn man. Saat tebasan kilat ungu Ultra Mega menghantam kepalanya, duar. Bangkai monster itu terhempas deras, menghantam dan meratakan deretan gedung bertingkat hingga hancur berkeping-keping. Di atas runtuhan gedung, sisa-sisa kaiju masih berusaha merayap menindih Noah yang kelelahan. Noah tuh meringis, God damn coy, sakit banget coy. Monster itu berteriak murka, "Matilah kau!" Tiba-tiba sebuah benda tuh melayang dan mendarat tepat di tangan Noah. Slap, sabuk konverter Ultra Mega kuning dengan lambang X merah terpasang di pergelangan tangannya. Noah kembali ke wujud manusianya yang kebingungan, apa nih? Dari balik asap puing-puing, sesosok pria tua berkacamata berdiri tenang menatap Noah.
Pria itu memperkenalkan dirinya. Noah, namaku Stephen Mir. Dulu, aku tuh sangat mirip denganmu. Jika kamu punya sedikit waktu nih, aku punya sebuah penawaran khusus. Noah tuh yang tergeletak bersimbah darah hanya bisa lemas cuy. Dan mendengarkan ocehan orang itu. Berpindah jauh keluar angkasa ke sebuah planet asing di seberang alam semesta, inilah disebut dengan Ultra Megapolis The Endless City. Kota megah tak bertepi. Tempat berkumpulnya legend pahlawan kosmik. Di sudut kota yang kelam, warga lokal tuh bersembunyi di balik tempat pelindungan. Di atap gedung, sesosok prajurit bertopeng hitam meludah pelan sambil mengamati suasana kota. Sebuah bayangan raksasa melompat turun dari langit malam. Dung! Mendaratlah sesosok raksasa bertanduk masif di tengah kalung rantai batu di lehernya. Dia tuh menyapa prajurit kecil di bawahnya. Kelihatannya kamu sedang murung sepupu. Raksasa itu membawa kabar mengejutkan. Rumor itu benar. Raja telah tewas. Apakah kamu mau bergabung dengan pihak yang menang atau bersamaku? Raksasa bertanduk memegang sebuah tabung logam kecil berlampu indikator. Klik, dia tuh membuka penutup tabung tersebut untuk memperlihatkan isinya kepada sang sepupu. Di dalam tabung itu terdapat janin kaiju mungil berselang yang menangis memilukan. Bunuh aku, kata kaiju bayi itu cuy. Raksasa itu tersenyum picik sambil menutup kembali tabungnya. Mari kita perkenalkan diri kita kepada penguasa berikutnya, sepupuku. Raksasa bertanduk ungu itu mengangkut kapak perang raksasa cuy, yang berpetir oranye, di mana janin kaiju tadi tertancap di poros kapaknya. Narasi penutup itu berbunyi dengan keluarga kita telah tumbuh semakin mengagumkan. Berpindah kembali ke bumi, sebuah gumpalan energi itu membelah ruangan hampa udara cuy. Pot antariksa berbentuk bulat yang membawa Sora, penjaga bumi perdamaian, meluncur deras menembus atmosfer bumi. Pot itu terbakar melintasi langit siang hari dan mendarat meluncur di antara gedung-gedung kota. Di dalam pot, Sora tuh bersiap untuk menjalankan misinya di bumi. Di isu 6 ini diperlihatkan bahwasanya di tengah kota yang sudah luluh lantah, truk pick up yang dikendarai Beth terus melaju kencang. Jason di bak belakang menunjuk ke depan. Lurus terus Beth. Noah tuh mendarat di sana. Namun situasi itu mendadak genting saat sesosok besar berbaju khusus melayang turun dari langit. No, Beth, kita dijemput tamu, panggil Jason. Tanpa perlawanan, pasukan melayang milik Stephen Mir itu mengangkat truk mereka dan membawanya turun ke dasar markas bawah tanah. Di sana, Stephen Mir tua itu menyapa pelan. Anakmu aman, Jason. Maaf atas pengawalan yang sedikit agresif ini. Begitu sampai di dalam markas, Noah terlihat duduk santai di sofa udara sambil menikmati minuman. Namun, Jason tuh membenci Stephen Mir cuy, dan langsung meluapkan amarahnya. Kamu tuh mengkhianati kami. Kamu monster yang bersekutu dengan kaiju untuk menghancurkan Ultra Mega. Jason tuh terus mencicah Stephen Mir yang duduk tenang menikmati tehnya. Namun Stephen tuh menatapnya dengan raut wajah serius dan menyela. Aku tuh berharap kejujuranku bisa meredam tuduhanmu, Jason. Tapi kita punya masalah yang jauh lebih besar dari sekedar emosimu saat ini. Kemudian Stephen tuh menekan tombol di mejanya cuy, dan memperlihatkan rekaman antariksa. Lebih baik aku tunjukkan. Proyeksi hologram itu memperlihatkan sebuah planet bercincin jauh di luar tata surya kita. Stephen Mir menjelaskan kebenaran mengerikan. Kita tuh telah menjadi tuan rumah bagi perang mereka sejak lama. Kamera probeku menangkap bukti ini. Planet bercincin ini adalah pembantaian bagi para kaiju. Kekuatan mereka tuh diserap untuk memberi makan ukuran raksasa para penakluknya. Sebuah gambaran dominasi mutlak ras raksasa di seberang galaksi. Stephen menegaskan ancaman nyata yang sedang menuju bumi. Mereka tuh akan datang, Jason. Ratu Kaiju telah mengganggu kelahiran kaiju di dunia mereka. Mereka tuh tahu kita ada di sini. Jason bertanya heran. Hah? Berapa kali kamu akan berpindah pihak?
Stephen menarik kerah bajunya, memperlihatkan bekas luka di dadanya, dan bergumam duka. Ratu Kaiju telah kehilangan akal dan terlalu sombong. Dulu, aku tuh memilih sisi cinta, Jason. Dan sampai sekarang, aku masih merasakan kepedihan atas kehilangannya. Stephen beralih membahas masa depan Noah. Kita berdua tidak cukup kuat untuk membimbingnya. Tapi untungnya ada yang lain. Jason dan Beth kaget dan berkata, "Yang lain?" Stephen tuh memperlihatkan rekaman pengawasan rahasia kota selama bertahun-tahun. The Master, sosok-sosok pahlawan raksasa yang bersembunyi di balik gedung-gedung, menguasai kekuatan ultra mega yang melampaui imajinasi manusia. Stephen teringat masa lalu saat bencana energi pertama melanda kota. Dia tuh sadar bahwa para guru-guru misterius itu tidak akan pernah mempercayainya. Noah harus menemukan dan berlatih dengan para guru itu, tegas Stephen cuy. Bantuan sabuk penahan daya di tangannya akan mencegah Noah memicu bencana katastrofik saat menjelajahi kota. Semuanya kini tergantung pada Noah untuk tumbuh menjadi sesuatu di luar bencana ini. Stephen akan menyediakan sebuah mansion mewah di puncak gunung yang bertingkat sebagai tempat tinggal dan fasilitas latihan simulasi VR bagi Noah. Aku juga sudah mengatur pekerjaan untuk Beth demi mengasah bakatnya. Untuk sekarang, aku pamit, kata Stephen cuy. Sepeninggalan Stephen, Beth tuh berbisik ragu kepada Jason. Apa kamu mempercayainya, Jason? Jason menggeleng-geleng sambil memegang kristal mata kosmik. Tidak cukup percaya untuk memperlihatkan benda ini padanya. Kamera sekarang berpindah jauh ke planet asing bernama Ultra Megapolis. Di sudut kota yang muram, warga lokal tuh dengan penampilan aneh naik ke atas rel kota. Tiba-tiba, makdum, sebuah gigi itu jatuh dari langit cuy. Raksasa bertanduk yang sebelumnya itu membawa kapak janin kaiju melompat turun atau terpental ini cuy. Terpental menerjang pemukiman warga. Dengan tubuh sebesar itu, sepertinya Ultra Mega ini habis digebukin cuy oleh siapa entahlah cuy. Di tengah ledakan api yang kelihatan dari jauh, majelis para raksasa berkumpul di depan menara kuil utama. Malam itu adalah malam berduka bagi mereka untuk menguburkan mendiang Raja Kaiju yang sudah tewas cuy. Para raksasa senior menggeleng heran menatap aksi tantangan liar sang raksasa bertanduk. Tindakannya itu sangat tidak sopan di malam pemakaman raja kita. Di tengah perpecahan politik dan rasa duka ini, siapakah yang akan naik menjadi penguasa baru di Ultra Megapolis? Di dalam kawah batu raksasa yang dikelilingi reruntuhan Ultra Megapolis, jasad tanpa nyawa dari sang Raja Ultra Mega dibaringkan. Suara ratapan bergema. Penguasa perkasa yang melayani kita dengan baik telah dicuri dari kita. Di tepi kawah makam, para menteri kabinet terdekatnya dikubur hidup-hidup dan menjerit histeris. "Biarkan kami keluar, tolong, jangan." Tiba-tiba petir itu membelah langit malam saat kawah makam batu ditutup rapat. Mereka akan menghabiskan keabadian di samping jasad sang raja. Para menteri menangis tersiak meratapi takdir mengerikan mereka di dalam makam pemakaman raja. Salah satu pengikut itu berbisik dengan kecil dan menyampaikan perpisahan. "Kami mengucapkan selamat tinggal, Raja yang Agung." Di saat momen mengerikan itu, sang raksasa bertanduk tuh berjongkok santai di atas derek tinggi sambil mencibir. Raja raksasa dengan tata raksasanya sambil berketawa gitu cuy. Kamera itu menajam ke arah tumpukan kapsul kaiju yang kelihatan atau sudah bertumpuk seperti gunung. Gunung kapsul itu adalah tempat di mana sang Raja Ultra Mega ditemukan tewas membusuk dan terisolasi seperti mumi. Raksasa bertanduk itu membongkar kebenaran mengerikan. Semua kapsul ini kosong. Raja kita itu tumbuh paranoid. Stok kaiju kita bukan sekedar menipis. Ini adalah kelaparan hebat bagi bangsa Ultra Mega. Dan boom, sinar laser biru menyambar keras menghantam tanah dari ketinggian derek.
Raksasa bertanduk itu mendarat kokoh di tengah majelis para raksasa Ultra Mega yang kaget. Dengan nada angkuh dia mengatakan, "Aku tahun ini akan mengejutkan kalian. Tapi di masa kritis ini dibutuhkan kepemimpinan baru. Aku akan mencalonkan diriku sebagai penerus tahta raja yang baru." Dia tuh mengangkat telapak tangannya dan memperlihatkan utusan mungil. "Aku membawa pesan dari klan Megahead yang sudah terbuang." Utusan mungil dari klan Megahead melayang membawakan kabar dari Biara Mega. Utusan itu menceritakan perjalanan pikiran mereka. "Otak utama kami menembus alam antum untuk berkomunikasi dengan sang ayah. Namun, mereka hanya menemukan kematian dan rimba kaiju yang menyebar cepat." Utusan itu menyodorkan solusi. Di suatu tempat di alam semesta terdapat panen kaiju raksasa yang sangat masif. Jawaban atas kelaparan bangsa Ultra Mega. Namun hanya ada 2 kapal yang tersisa untuk perjalanan keselamatan kita. Raksasa bertanduk itu tersenyum licik menatap majelis. "Siapa di antara kalian yang siap berlayar keluar angkasa?" Tiba-tiba, boom boom boom. Kilatan energi sinar energi berwarna-warni meluncur cepat membelah langit malam saat para raksasa Ultra Mega bersiap untuk ekspedisi antariksa. Raksasa bertanduk itu berdiri menatap memandang ke angkasa. "Kerajaanku akan sangat efisien. Aku akan memprediksi kita hanya butuh 1 kapal untuk menaklukkan tempat itu." Sambil mengamati proyeksi perang, sang raksasa bertanduk itu membayangkan pembantaian yang akan ia lakukan. Karate ini, Mega Blast itu, bakar-bakar, tebas. Di balik kebrutalannya, dia tuh meyakini filosofi kelamnya. "Sebagai raja, aku hanya ingin menyatukan kita semua, bersatu di bawah karuniaku. Pertumpahan darah adalah jalan satu-satunya demi menyatukan klan-klan Ultra Mega yang sudah terpecah belah." Di hadapan utusan mungil itu, sang raksasa bertanduk menggenggam erat gagang pedang batunya. "Klan kita tidak boleh terpecah lagi. Kumpulkan kusin-kusinmu." Dengan sambaran petir oranyenya yang membelah angkasa, dia mengangkatkan pedang tatanya tinggi-tinggi dan meneriakkan seruan perang. "Bersatulah demi raja kalian." Pancaran sinar oranye raksasa meluncur deras menembus langit malam Ultra Megapolis. Para Ultra Mega lain terkaget-kaget melihat pergerakan aneh itu. Apa yang sedang dia lakukan si kerdil itu? Utusan mungil melontarkan sihir peleburan misterius. Dan boom! Tubuh para raksasa Ultra Mega mulai tertarik-tarik dan jadi satu. Jeritan cemas itu bergema-gema saat tubuh-tubuh Ultra Mega bertanduk meliuk-meliuk dan melebur jadi satu dalam pusaran energi sihir. Sihir peleburan ini berhasil memadatkan puluhan tubuh raksasa Ultra Mega menjadi satu balok kubus padat dan masif yang sangat rapat. Wajah-wajah dan mata merah tuh yang tertekan-tekan berdesakan di dalam kubus tersebut. Sang raja baru ini berdiri di bawahnya, mengacungkan pedang batu itu tinggi-tinggi sambil berteriak deklarasi perang. Perang salib kita dimulai. Di sudut kota yang gelap, warga lokal Ultra Megapolis menengok ke atas dari balik-balik lorong bangunan. Warga Ultra Mega di atas atap gedung menyaksikan kobaran api besar dari peluncuran kapal perang. Boom boom. Kapal perang berbentuk pilar-pilar itu mulai pergi dari Ultra Megapolis menuju ruang hampa udara. Dari dalam kokpit kapal yang melesat melintasi bintang-bintang, sang raja baru itu duduk hening mengamati lintasan angkasa. Di belakangnya, kubus masif berisi puluhan raksasa Ultra Mega siap dijatuhkan sebagai amunisi invasi menuju planet Bumi. Di panel ini, kamera membawa kita kembali ke bumi. Pemandangan malam hari memperlihatkan tembok pembatas tinggi yang memisahkan area kota dari ancaman luar. Kamera pengawas berbentuk mata di sudut gedung mengamati pergerakan di jalanan. Suara klakson, totot, totot. Suara klakson kendaraan itu memecah keheningan di sekitar halte jalanan. Warga lokal dengan berpakaian pelindung khusus berjalan tergesa-gesa.
sambil menggerutu di trotoar. Dari atas jembatan, sosok Noah yang mengenakan mantel coklat berdiri hening menatap pijaran cahaya kota. Melihat city lights kota, cuy. Noah melangkah di sepanjang tembok pembatas. Dia tuh teringat pesan Stephen Meyer. Kamu tidak sendirian, Noah. Kamu itu akan selalu terekspos. Noah menatap alat di tangannya. Di tangan kirimu itu ada alat penahan daya. Kamu bisa mengontrol skala kekuatanmu. Ada prostetik nano. Pencarianmu dimulai di kota tua. Memori ucapan Beth dan Jason melintas di pikirannya. Kamu tidak harus melakukan ini sendirian. Kita bisa saling membantu. Namun di balik pesan hangat itu, entitas mata kosmik di dalam pikiran Noah berbisik jahat. Kamu tahu berapa banyak orang di kota ini yang sudah menjadi inang virus kaiju? Semuanya, warrior. Semua orang. Noah mengabaikan bisikan itu dan melompat turun. Dengan mengenakan topi dan mantel coklatnya, Noah meluncur deras menembus angin malam. Sarung tangan prostetik nano di tangan kanannya menyala dengan pola garis-garis energi yang futuristik. Aku yang akan mengurusnya dari sini, bisiknya dengan mantap saat mendarat menuju distrik kota tua. Noah berjalan menelusuri distrik-distrik kota tua, bekas area manufaktur robot sebelum otomisasi. Di sudut jalan itu, papan nama bertuliskan Max Bar menyala dengan poster peringatan larangan kaiju. Dum 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 dum. Musik keras bergema di dalam bar. Tempat itu dipenuhi oleh para pengunjung bertubuh ungu yang sedang mabuk dan tidak tertib. Di sudut bar, orang-orang sedang sibuk mengisap bubuk, entah bubuk apa ini cuy. Jangan dibahas cuy. Skip. Murni ultra koagulat makin langka. Gerutu salah satu dari mereka. Noah tuh melangkah mendekat dan menyata, "Mak mengganggu, izin." Noah tuh bertanya langsung kepada para pengunjung bar. "Aku tuh diberitahu untuk memulai di kota tua. Di mana aku bisa menemukan Master Ultra Mega?" Para pengunjung bar menatapnya dengan heran. Hah? Noah melanjutkan dengan santai. "Tetapi para Ultra Mega telah gagal. Aku adalah wadah dari semangat Ultra Mega sekarang. Dan iblis ini memberitahuku bahwa perang akan datang. Aku akan membersihkan kota ini, dimulai dari bar ini." Para lelaki berotot di bar itu mengelilingi Noah dan tertawa terkakak-kakak sambil mengejek Noah. Kamu tuh sangat tersesat, adik kecil." Noah dengan santai mengambil permen dari mangkuk, mengunyahnya, lalu menekan tombol merah di gelang tangannya. Noah mengangkat kepalanya dari balik bayangan topi. "Tuan-tuan, aku adalah Ultra Mega yang baru." Para pengunjung bar terkaget-kaget cuy mendengar omongan Noah. Di tempat lain, sebuah tayangan iklan mengudara. "Apakah Anda khawatir tetangga Anda tiba-tiba berubah menjadi makhluk kelaparan dari neraka? Jangan khawatir. Jika Anda memiliki Ultra Steel Suit, baju kain yang kenyal dilengkapi dengan gas anti kecemasan." Iklan itu memperlihatkan seseorang masuk ke dalam baju kain bulat putih saat bahaya mengintai. Kamera kemudian memperlihatkan warga lokal yang sedang berjalan mengenakan kantong baju pelindung putih tersebut di jalanan kota. Jason dengan tubuh mekanis mininya dan kepala kerdilnya ternyata juga mengenakan baju pelindung kantong putih tersebut sambil membawa kantong belanjaan. Jason itu berdiri di depan monumen peringatan yang menghadap ke lautan darah buatan. Prasasti monumen itu bertuliskan mengenang mereka yang telah gugur dan nasib mereka yang menaruh kepercayaan pada segelintir orang daripada orang banyak. Hormatilah penguasa mekanis kita, bukan darah asli. Dilarang berenang. Jason menatap monumen itu dengan raut wajah penuh penyesalan. Gila sih, respect Jason. Semangat Jason. Jason kemudian masuk ke dalam mansion mewah milik Stephen Meyer. Ruang tamu itu tampak hening dan kosong. Jason mengunci pintu rapat-rapat. Rasa cemas dan paranoianya membuat bayangan trauma masa lalu terus mengejarnya. Jason itu ternyata memilih bersembunyi di dalam ruang lemari pakaian yang gelap sambil mendekap ponsel dan menyalakan lilin. Dia tuh meringkuk di sudut lemari di samping kristal mata kosmik yang ia sembunyikan dari Stephen Meyer.
berpindah ke fasilitas pemeliharaan robot-robot kota. Bangunan mekanis raksasa berdiri kokoh dengan lampu penanda yang menyala. Beth yang mengenakan pakaian kerja kuning merayap di antara pipa-pipa organik mecha raksasa. Teknologi ini sangat canggih gila, tapi sepertinya tidak pernah dirawat selama bertahun-tahun. Tempat ini sangat kotor sekali, tapi kondisinya masih sangat-sangat bagus. Gila-gila cuy. Rekan kerjanya menatap Beth dari bawah. Beth menyadari betapa masifnya teknologi mecha yang sedang mereka persiapkan ini. Di panel ini kita tuh diperlihatkan Beth sedang melangkah menelusuri lorong-lorong kotor di distrik kota tua. Di sekelilingnya itu warga lokal bertubuh jakung membawa bayi-bayi mereka dalam gendongan khusus. Seorang lelaki berotot ungu berdiri di sudut jalanan, menatap curiga ke arah Beth. Beth kemudian itu mampir dan duduk di depan sebuah kedai makan kecil di pinggir jalanan. Dia tuh menyapa ramah pelanggan di sebelahnya. Jadi, apa menu enak yang ada di sini? Pelanggan bertopeng itu mendadak tersedak saat menyeruput minumannya. Pelanggan itu panik dan melompat kaget dari kursinya. Tubuh pelanggan itu mendadak menggelembung dan meluncur kabur membentur-bentur truk di jalanan. Kemudian, Beth mengamati lagi sekeliling gang yang dipenuhi kaleng bekas dan grafiti tembok bertuliskan Friends Report Friends. Dia tuh menggerutu heran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini? Dari kegelapan gang terdengar bisikan pss, 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 pss. Sosok kuning kecil berlari melintasi lorong. Beth kemudian mengikuti suara itu dan terkaget-kaget. Sesosok makhluk menunggangi seekor tikus raksasa yang dimuati tumpukan barang rongsokan. Cepat, sebelum kita ketahuan, seru mereka sambil menghilang di kegelapan. Tidak sampai di situ, Beth kembali menelusuri lorong-lorong bangunan tua yang terbengkalai, mengamati kabel pipa besar yang melilit dinding. Di sudut lorong gelap itu, Beth menemukan sebuah tumpukan kardus besar yang tersusun berbentuk celah pintu masuk rahasia yang memancarkan cahaya dari dalam. Dengan rasa penasaran tinggi si Beth ini, Beth kemudian mengulurkan tangannya yang bersarung tangan itu dan menyibak celah pintu atau menggeser-geser celah pintu kardus itu untuk mengintip seisi ruangan. Betapa terkaget-kagetnya si Beth itu ternyata melihat di dalam ruangan itu tersimpan sebuah tubuh mecha tua yang tersambung kabel pipa. Sesosok mekanik itu berbisik bangga. Kecantikan ini akan segera bisa berdiri kembali. Di sudut lain, para penyintas bertubuh unik itu saling berbisik heran. Sosok kuning kecil yang menunggangi tikus tadi terkaget-kaget saat menyadari kehadiran si Beth. Oh no, Beth tuh terkaget-kaget membisu cuy. Dia tuh tidak menyangka menemukan sarang rahasia di tengah distrik kota tua. Kemudian pemandangan tuh berpindah lagi cuy ke papan Max Bar di sudut jalanan. Boom, boom. Pancaran laser energi mendadak meledak menembus pintu depan bar, menerbangkan sesosok kayu hingga terhempas keras ke jalanan. Bangkai kayu itu tergeletak sekarat sambil menggerang gitu cuy. Dari dalam Max Bar yang kacau balau, Noah tuh berteriak murka sambil melayangkan tinjunya. Mundur kalian, monster-monster palsu, seluruh kota ini akan dibersihkan, teriak Noah sambil melepaskan tembakan laser dari tangannya yang menghantam wajah kayu berotot itu hingga hancur. Monster kaiju ungu itu yang berleher panjang menjerit kesakitan. Monster itu melarikan diri dengan panik dan mendobrak pintu belakang bar hingga roboh. Monster ungu itu kemudian merayap cuy, melintasi gang sempit sambil mengerang kesakitan, begitulah pokoknya. Boom! Noah kemudian melompat menerjang dari belakang dan membanting monster itu hingga ke lantai gang. Noah bangkit, meringkus sambil mengusap noda cairan. Monster itu merayap masuk ke celah bangunan. Kemudian Noah mengejar ke celah pintu. Baiklah jelek. Namun tiba-tiba
Monster lain menyemburkan cairan asam hijau beracun tepat ke arah wajah dan tangan Noah. Cairan asam itu membakar sarung tangan dan merusak gelang penahan daya Noah. Noah kemudian melepaskan tembakan laser balasan itu untuk merobek monster di kegelapan. Cairan asam itu memakan dan merusak gelang penahan daya di pergelangan tangan Noah. Indikator gelang itu meletup dan mati. Monster ungu itu menggigit tangan kanan Noah yang membara. Noah berteriak kesakitan sambil menghujani kepala monster itu dengan tinju-tinju tanpa gelang penahan daya. Energi kosmik di dalam tubuh Noah mulai melonjak drastis dan tidak terkendali, cuy. Noah kemudian membesar drastis. Tubuh Ultra Mega biru itu kelihatan sampai atap gedung, cuy. Dengan rusaknya gelang penahan daya, tubuh Noah itu meledak-ledak dan membesar, meretakkan dinding dan menembus atap gedung-gedung di kota tua. Di atas atap gedung-gedung kota tua, sesosok monster raksasa berwarna hitam merah melayang di angkasa malam dengan rahang menganga penuh ancaman. Gelang penahan daya Noah itu meledak rusak total dalam sambaran petir. Noah yang melayang-layang di udara itu terkaget-kaget menatap ancaman baru di atasnya. Ultra Mega itu berteriak kesakitan saat tangan kanannya dicengkram dan digigit keras oleh monster kaiju. Monster itu menggigit rahang dan lengan Ultra Mega tanpa ampun sambil menempel di dinding-dinding gedung. Ultra Mega itu menendang monster itu, cuy, dengan sekuat tenaganya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Ultra Mega berhasil meloloskan diri dan merayap naik ke atap gedung sambil meringis kesakitan. Sirene darurat merah di atas gedung mendadak menyala dan berputar kencang saat monster itu merayap naik mengejar kaki Ultra Mega. Dua sorotan lampu yang begitu besar menyala otomatis menembus kabut malam, memfokuskan bahwa sistem keamanan kota telah aktif. Suara pengeras kota itu menggema memecah malam. Perhatian, peringatan, bahaya terus berkumandang di antara gedung-gedung. Seluruh warga segera mencari tempat perlindungan. Ini bukan simulasi lagi. Kamera itu menajam ke mata merah mekanis yang menyala di balik asap. Kaiju alert, kaiju alert, kaiju terdeteksi. Sebuah mecha penjaga kota berukuran begitu besar berwarna hitam mendarat keras di depan Ultra Mega. Tembakan laser merah menargetkan area pertarungan saat mecha itu bersiap meniadakan ancaman monster. Ultra Mega kemudian melompat melintasi dinding kaca gedung bertingkat untuk menghindari kejaran. Boom! Mecha penjaga itu melepaskan tembakan laser biru yang begitu kuat, membelah udara malam dan menghantamkan tepat ke tubuh Ultra Mega. Hantaman laser itu melemparkan Ultra Mega menembus kaca gedung hingga meluncur deras jatuh ke arena jalanan. Dari dalam kabut, wajah Ultra Mega itu meringis menahan dampak hantaman hebat. Di jalanan, para warga itu dengan bertubuh kantong putih menghentikan langkah mereka dan kaget. Tubuh Ultra Mega itu jatuh terhempas keras tepat di tengah-tengah tumpukan warga dan mobil-mobil yang sedang terparkir. Sambaran petir pendek memicu korsleting pada gelang penahan daya di tangan Ultra Mega. Penutup gelang itu meletup dan terlepas hancur. Penahan skala kekuatan kosmiknya telah rusak total. Ultra Mega menatap pergelangan tangannya yang berasap dengan cemas. Oh, tidak, men. Desisnya saat menyadari dirinya tergeletak lemas di tengah jalanan yang hancur. Alarm peringatan tuh meraung-raung, cuy. Di seluruh penjuru distrik, asap tebal merayap naik saat beberapa mecha penjaga raksasa mendarat dan mengepung lokasi. Oke, cuy. Itulah dia alur cerita komik Ultra Mega isu 5 sampai isu 6, cuy. Kalau kalian suka pembahasan video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya, cuy. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, see you, dadah.